Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan ya Pak Fajar di dari Pak Ahmad Irsan, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI. Beliau akan membawakan masalahnya adalah peran regulator pada kepastian pembayaran klaim rumah sakit sesuai NICE BPJS. Pak Dr. Muhammad Irsan, tolong Pak, ini kita sudah pada gelisah ini. Pak, silakan. Waktu mungkin saya memberikan ya 15 menit, paling lama 20 menit nih, supaya kita efektif waktunya. Silakan Pak Ahmad Irsan. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Iing. Kita alhamdulillah sudah sering ketemu ya Pak Iing ya. Meskipun ini pertama sekali nih Pak Adi, Bapak Ibu semua, saya secara formal kita bisa berdiskusi, bertemu dengan Bapak Ibu di RC gitu ya. eh, 6 bulan sejak saya menjabat. Saya baru pindah dari Kemenq per 1 April yang lalu. Jadi ya saya terima kasih sudah diundang untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sehingga bisa mendengarkan eh, apa informasi atau tadi kegelisahan gitu ya dari Bapak Ibu salah satu pilar di ekosistem JKN yaitu rumah sakit swasta. Yang saya hormatin juga tadi ada dari DJSN, kemudian dari TKMKB, Prof. Adang. Saya juga terima kasih Prof. Adang pernah ketemu juga. Nah, memang sangat disayangkan ya ini kalau BPJS satu pilar lagi belum ada. Tapi mudah-mudahan nanti menyusul atau pada agenda berikutnya ya Pak Iing, Pak Hadi, BPJS bisa ini. Karena ini harus kita selesaikan bersama-sama. Eh, Pertama sekali, selain terima kasih, saya juga mohon maaf karena saya ini sebenarnya menyingkir sejenak dari ruang pertemuan dengan ada rapat dengan pihak lain ya. Tapi saya karena Arsi yang undang, saya bela-belain, saya minta waktu gitu. Sehingga tadi mungkin nanti saya sampai jam 10-an lah gitu Pak ya. Karena 10 lewat 10 saya harus pindah, harus bicara di sana. Kedua, tapi ini nanti ada Dokter Yusuf yang akan ini kalau ada diskusi yang belum selesai dengan saya gitu. Eh, yang ingin saya iniin memang waktu menerima undangan ini, saya sambil share screen boleh ya Bapak Ibu ya. Adalah Silakan Pak. judul, judul nih, judulnya memang sangat provokatif ini. Saya senang juga sih gitu ya. Judulnya sangat Sudah provokatif. sudah Artinya nampak Pak. Ya. sudah kelihatan. Artinya dia judulnya itu membuat kita semua yang ada di stakeholder ini khususnya kami ya dari regulator perumus kebijakan langsung terjaga gitu. Jadi sistem warning dari teman-teman RC-nya langsung bekerja gitu. Sehingga saya bertanya kepada teman-teman karena saya sampai baru 6 bulan saya sampaikan memang ada isu apa sih, sebanyak apa sih isu-isu audit ini terjadi atau pending atau dispute itu terjadi antara pihak penyedia layanan kesehatan dalam ini Paskes termasuk teman-teman dari rumah sakit swasta dengan BPJS gitu. Ternyata setelah kita inventarisir memang ada beberapa laporan. Nah, cuman ini Pak Hadi, Pak Iing, nggak semua masuk ke kita Pak Iing, Pak Hadi. Itu ya. Sehingga kadang kita nggak bisa mendapatkan. Mungkin berikutnya kita bisa hidupkan kembali. Sebagai pengantar saya sampaikan di tingkat pemerintahan sebenarnya kita punya 4 sebenarnya Pak kanal untuk bisa menyelesaikan atau memberi kepastian pembayaran klaim tadi. Di Kemenkes ada 2, satu namanya Dewan Pertimbangan Klinis yang dia berjenjang dari daerah sampai ke pusat. Kemarin kami baru saja menyelesaikan untuk kasus di Jawa Barat. Kemudian ada tim fraud ini di Ijen Kemenkes memang dan ini untuk kasus-kasus yang punya potensi pidana lah gitu ya. Nah, di BPJS sendiri setahu saya ada 2. Pertama TKMKB, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, kalau nggak salah Prof. Adang ya ketuanya. Eh, Kedua adalah Dewan Pertimbangan Medik gitu. Jadi sebenarnya kanal-kanal ini harusnya bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan kegelisahan Bapak Ibu di RC. Jadi harusnya tidak ada kegelisahan. Nah, cuman memang banyak hal mungkin yang perlu kita coba perbaiki Bapak Ibu.
baik di implementasi, koordinasi, dan komunikasi. Karena pengalaman kami menunjukkan sering kebijakan yang bagus ataupun kebijakan yang tepat itu justru terhambat efektivitasnya karena apa? Komunikasinya nggak jalan. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan tadi bahwa kita itu semuanya penting. Kami tidak melihat ada yang lebih penting, tapi semuanya penting. Ke stop ya screennya? Apa masih Enggak, kelihatan? masih, masih Pak, masih Pak. Kok di saya malah nggak kelihatan? Di sini kami melihat Pak, Lihat ya. Masih ngeliat Pak ya? masih, masih. Oh ini kembali lagi Pak. Oke, 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 ya, ya. Ya, Jadi oke. kalau kita lihat di JKN ini, kalau kita based onnya regulasi, kita semua penting, Bapak. Kami regulator, BPJS, kemudian juga Vaskes. Dalam hal ini, rumah sakit tidak terkecuali ap- kepemilikannya, mau pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta. Dan klinik tentunya. Nah, kemudian bagaimana ketiga ini harusnya bekerja, ini yang memang harus kita lihat peran kita masing-masing supaya nanti peran ini ketemu gitu secara orkestrasi yang baik gitu. Di sini ada peserta juga pemberi kerja yang targetnya di sini kalau kita lihat kan BPJS tugasnya mengumpulkan dan mengelola iuran. Kemudian melakukan kerjasama dengan Vaskes. Dan yang ketiga membayar biaya pelayanan yang sudah diberikan oleh Vaskes dan diterima dengan baik sesuai haknya peserta tersebut. Nah, Vaskes sendiri secara umum dua, memberikan layanan kepada pesertanya, kemudian tentu menerima pembayaran atas layanan kesehatan yang diberikan. Kami, pemerintah dan DJSN di sini perannya menetapkan tarifnya terhadap layanan yang diberikan tersebut, besaran iuran yang harus dibayar peserta, kemudian dana operasional untuk mendukung BPJS beroperasi menjalankan tugas fungsinya, kemudian paket-paket manfaat apa saja kita tetapkan untuk bisa di-cover dalam program JKN, kemudian pemerintah juga melihat bahwa masyarakat kita juga terbagi kelompoknya tidak semua yang mampu sehingga yang tidak mampu agar dia tidak tereksklud dari program JKN dia diberi bantuan iuran. Nah, yang terakhir tugas pemerintah dan DJSN sini adalah menetapkan standar layanan kesehatan. Nah, kalau saya perhatikan beberapa eh, surat atau keluhan yang masuk ke kita terkait dispute pembayaran, di sini memang isunya kalau saya lihat. Kita masih punya atau pemandangan yang berbeda-beda nih terhadap standar tersebut gitu. Sehingga muncul istilah undercoding, upcoding, dan segala macam. Yang harusnya di cover atau tidak di cover. Nah, ini yang terus kami coba perbaiki. Memang di sini pemerintah ini cukup besar seharusnya menurut kami, Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba lihat dalam satu dekade ini secara umum Bapak Ibu memang coverage dari sisi kepesertaan ya itu hampir seluruh penduduk Indonesia tuh udah masuk program JKN 98% Bapak Ibu. Artinya hanya sekitar 2% penduduk yang tinggal di Indonesia itu yang belum tercover dari program JKN ini. 2% ini kalau kita breakdown ya itu di dua titik ekstrim. Titik ekstrim pertama adalah masyarakat-masyarakat yang ada di remote area mungkin. Dia tidak terjangkau. Atau masyarakat-masyarakat yang sudah super, super, super kaya. Ya mungkin buat mereka ya tentu tidak tidak apa demand-nya itu berbeda dengan masyarakat secara umum. Demand-nya pasti lebih high level. Nah, yang kedua kita lihat tapi di sini ya masih ada ya isu di kolektabilitas iuran, khususnya pekerja sektor formal. Kalau kita lihat data BPJS, meski 98% itu sudah menjadi peserta BPJS, tapi ada sekitar 21% dari peserta tersebut, atau secara bilangan absolut 56 jutaan, peserta BPJS itu statusnya menunggak. Artinya apa? Ketika menunggak, dampaknya apa? Dua. Peserta tersebut tidak bisa mendapat layanan kesehatan, karena tidak membayar iuran gitu ya. Yang kedua, kolektibilitas BPJS-nya juga tidak terganggu lah, tidak optimal jadinya. Nah, itu mungkin nanti yang menjadi trigger BPJS mungkin kalau kami beberapa kali itu melakukan beberapa restriksi. Nah, saya sebenarnya sama kayak Pak Iing berharap nih BPJS hadir sehingga kita bisa dengar dari perspektif BPJS. Restriksi itu mungkin dilakukan karena untuk menjaga apa eh, program pembiayaan program JKN ini lebih berkesinambungan. Nah, Kak, sementara kalau kita lihat kerjasama rumah sakit
dan klinik itu terus meningkat dengan BPJS. Kita lihat dari 2014 tuh hanya ada 18.437 di level FKTP ya. Itu dalam 10 tahun itu sekarang sudah hampir 23.500 lebih, 23.300-an lah yang sudah bekerja sama. Bagaimana dengan rumah sakit? Kalau kita lihat peningkatannya juga sangat signifikan, 100%-an. Di 2014 hanya 1.600-an rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, sekarang sudah 3.140 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tentunya ini dampaknya apa? eh, Layanan kesehatan itu semakin luas, makin banyak di apa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu sisi positifnya. Namun memang challenge-nya menjadi utilisasi naik. Ketika utilisasi naik tentu membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Nah, ketika pembiayaan yang lebih besar inilah yang menjadikan eh, ada trade-off antara pemberian layanan kesehatan dengan pembiayaan kesehatannya untuk jaga kesinambungan. Itu kondisi objektif kami sampaikan. Nah, bagaimana profil dana BPJS itu atau dana jaminan sosial kesehatan itu termanfaatkan? Kalau kita lihat memang dominasinya masih di rumah sakit Bapak Ibu. 87%-nya itu ada di FKRTL. Hanya 13% yang di FKTP. Meski meningkat di FKTP kalau kita lihat dari 2022 ke 2023 ada sekitar 3,7 triliun naik. Ya dari 16,1 ke 19,8. Tapi tetap dominasinya ada di FKRTL yaitu 138,4 triliun itu dikonsumsi lah gitu ya kalau bahasa ekonomi. Karena saya bukan dokter ya, saya pendekatnya pendekatan ekonomi ya gitu. Ini eh, dikonsumsi di level FKLTL. Oleh karena itu, pemerintah nanti kami sampaikan di slide-slide berikutnya, kita coba shifting gitu. Supaya apa? Kita mendorong promotif preventif. Sehingga memang screening-screening di FKTP kita tingkatkan gitu ya. Supaya masyarakat lebih sehat, lebih aware dengan kesehatan, sehingga tidak harus sakit yang kronik banget gitu ya. Sehingga pelayanan rumah sakitnya tentu menjadi berbiaya mahal gitu karena memang udah penanganannya cenderung terlambat gitu. Nah kalau kita lihat kemana saja biaya penyakit itu di apa mengkonsumsi DJS kita, paling besar itu untuk jantung Bapak Ibu. Itu sampai dengan Desember 2023 ya, itu 17,6 triliunnya habis untuk membiayai treatment jantung. Yang kedua kanker, ketiga stroke, keempat itu gagal ginjal dan seterusnya. Oleh karena itu, karena kita sangat memahami dimanapun negara di dunia ini selalu berhadapan dengan budget constraint gitu ya. Karena menaikkan iuran juga PR juga, challenge-nya juga tinggi saat ini ya. Tentu masyarakat akan gaduh dan segala macam. Tambah lagi kita akan ada pergantian pemerintahan. Tentu ini bukan pilihan-pilihan kebijakan yang populis. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Kita belum belum tahu. Tapi nanti kita akan bicarakan dengan pemerintahan terpilih yang baru. Tapi artinya kita coba dulu asumsikan iuran tetap gitu ya. Budget constraint-nya berarti tetap. Sementara peningkatan utilisasi, peningkatan layanan, perluasan layanan, pemerintah juga dalam ini Kemenkes mengekspan gitu, pemenuhan supply side di mana infrastruktur kesehatan yang sangat tertinggal di Indonesia mulai dibenahi. Banyak alat-alat canggih kita dropping ke rumah sakit supaya masyarakat bisa terselamatkan gitu. Nah, ini tentunya membutuhkan apa berpotensi meningkatkan pembiayaan di masa depan. Nah, ini yang sedang kita simulasikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kebijakan yang kita keluarkan dalam 6 bulan terakhir ini kami coba rumuskan tidak hanya satu kebijakan. Kita buat banyak apa istilahnya bauran kebijakan. Salah satunya ya, ini tadi seperti perbaikan tata kelola, kita pemenuhan supply side, transformasi kita lakukan. Kemudian tadi, karena isunya kita lihat ada standar, nah standar juga kita perbaikin di FKTP nanti. Sehingga ketika di FKTP tarif itu lebih rasional dan ternormalisasi, mungkin analisis awal kita, hipotesis awal kita, tenaga medik, tenaga kesehatan di FKTP lebih termotivasi memberi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian nih, standarisasi layanan kita susun. Karena tadi, dispute-dispute itu ternyata banyak karena standarnya masih dipandang, dilihat dengan cara berbeda. Nah, di sini nanti peran OP, peran asosiasi sangat kita butuhkan. Sehingga memang sejak 6 bulan kami duduk di sini,
hal pertama yang kami lakukan adalah mewajibkan tim kami ketika merumuskan kebijakan itu dari sejak dini, sejak konsep awal sudah mengundang, mengajak diskusi semua stakeholder. Nah, kami harap nanti ke depan partisipasi teman-teman RC juga lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Karena memang kami lihat ada beberapa kali teman RC diundang tapi tidak hadir ataupun saat hadir tidak terlalu aktif. Nah, kami harap nanti bisa lebih aktif sehingga kami dapat perspektif Bapak Ibu gitu. Karena kami khawatir kalau udah tidak ini kami berpikir yang kami susun yang disepakati dengan pilar-pilar lainnya sudah disepakati juga oleh teman-teman RC. Nah, ini kami harap nanti ada partisipasi aktif lah teman-teman. Kemudian kita juga mereview Bapak Ibu manfaat program JKN sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kesehatan ini juga punya subjektivitas tinggi kami lihat. Nah, ini kita review. Kita libatkan juga OP, bahkan dari pasien juga komunitas pasien kita libatkan. Nah, mungkin yang concern ke agenda kita hari ini adalah perbaikan standar tarif. Ini kita lakukan Bapak Ibu. Kita lakukan perbaikan grupernya sehingga grupernya nanti lebih mendekati kondisi di Indonesia. Karena saat ini kan kita pakai Inas Bijis itu mengadopsi dari Malaysia menu gruper. Tentu ada beberapa gruper yang tidak tepat atau tidak tepat sekali dengan apa yang terjadi penyakit di Indonesia gitu. Kemudian kita juga akan lakukan perbaikan standar tarif, baik layanan CBJS-nya maupun top up atau non ina CBJS-nya. Kemudian juga kita kembangkan koordinasi manfaat dengan asuransi kesehatan tambahan. Ini mungkin agenda yang berbeda kita diskusikan nanti. Nah, ini gruper yang kami kembangkan Bapak Ibu saat ini dia sudah mencerminkan karakteristik penyakit di Indonesia. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu tidak mengurangi dispute di lapangan ini harusnya masuk ke gruper yang mana. Kemudian kita susunnya tadi kami akan sampaikan tidak sendiri lagi, kami sudah ajak semua pilar-pilar yang terkait. Kemudian kita lakukan ini supaya kita punya kedaulatan sebagai bangsa yang besar, punya gruper sendiri, tidak mengadopsi gruper dari tempat lain. Kemudian homogenitas grupernya itu lebih dekat, lebih baik karena ini kita buktikan dengan apa metodologi-metodologi ilmu pengetahuan yang berlaku. Nanti Bapak Ibu, ini masih dinamis ya karena bergerak, tapi relatif tidak terlalu jauh dari sini. Nanti akan ada 1.166 gruper di rawat inap. Kami petakan dari 22.000 kode diagnosis dan prosedur yang ada. Kemudian nanti dari rawat jalan akan ada sekitar 433 gruper Bapak Ibu. Nah, ini yang sedang berjalan, kita coba hitung costingnya Bapak Ibu. Beginilah cara kami nanti menghitung sampai tarif Bapak Ibu. Kita buat cost per grupnya sampai saat ini kita sudah ada di sini. Sebenarnya kita sedang berada di cost weight ini. Cost weight sudah berlangsung tapi belum selesai. Yang sudah selesai cost per grup tadi yang 1.166 apa? DRG atau grup tadi yang kita petakan itu sudah kita dapatkan cost-nya per grup tadi Bapak Ibu. Nanti kita hitung cost weight-nya, kita buat hospital base rate-nya, kita lihat adjustment factornya sampai draft tarif, kita akan eh, diseminasi ke semua stakeholder, baru nanti sampai terakhir tarifnya mau seberapa. Penetapan tarifnya nanti ada 4 komponen ini Bapak Ibu. Karena kita saat ini di Dirjen Yankes sedang merumuskan kebijakan rumah sakit berbasis kompetensi, artinya nanti DRG-nya berbasis kompetensi. Jadi satu DRG kalau dia sudah ditetapkan kompetensinya misalnya Madia, rumah sakit manapun yang melakukan ini akan dibayar dengan tarif yang sama. Yang selama ini mungkin berbeda karena saat ini rumah sakit kita dibagi per kelas, regionalisasi, kemudian ada yang rumah sakit khusus dan segala macam. Nanti tidak. Rumah sakit A dan B sama-sama DRG-nya Madia misalnya, dan ini kompetensinya sama, ya dibayar harus sama. Fairness-nya di sana. Tiga Kemudian menit lagi, Pak. Pak. oke, kita next ya. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini kita minta dukungan dia teman-teman rumah sakit karena kami menghitung, kami kan nggak punya data ya. Kita coba nih saat ini nih yang saat ini kami lakukan 2004, hanya 303 rumah sakit yang berpartisipasi dan 130 yang menggunakan biaya detail. Jadi hanya minim. Jadi kami mohon kalau Bapak Ibu berpartisipasi nanti tarif kami bisa lebih baik lagi, lebih mendekatin kondisi di lapangan yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan. Ini pendekatan lainnya untuk bauran kebijakan. Nah, ini terakhir tujuannya adalah gruper ini nanti kita perbaiki karena nanti akan ada variasi penyakit yang kita tetapkan dalam gruper-gruper di ARJ itu sudah lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Kemudian tarifnya kita review. Harapannya nanti besaran tarif di FKTL itu melalui pengumpulan data costing agar sesuai dengan resource atau input cost yang Bapak Ibu keluarkan di rumah sakit. Tapi tetap tadi ada budget constraint kan. Kita lihat kemampuan dana jaminan sosialnya seperti apa. Makanya partisipasi Bapak Ibu semakin banyak karena tadi swasta aja tadi 3.600-an kan rumah sakit yang bekerja sama. Kami hanya bisa mengumpulkan hanya 400-an Bapak Ibu. 400 rumah sakit. Jadi tentu ini tidak bisa merepresentkan seluruh costing yang dilakukan oleh rumah sakit. Makanya kami mengundang ARSI pada momen ini, tolong dukung kami, bantu kami dengan data-data costingnya, sehingga kami nanti costingnya lebih baik, sehingga penetaan tarifnya juga akan lebih baik lagi. Nah, kebijakan kendali biaya dan mutu ini kita gunakan untuk agar tarif ke depan itu diikuti dengan mutu layanan. Kita berharap ketika para pemberi layanan kesehatan di Indonesia itu sudah diberi tarif yang baik, tentunya kita berharap outcome-nya masyarakat mendapat layanan yang baik pula. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai trigger diskusi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan ke Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irsan ya dari Kemenkes. Baik, ini kalau saya mencatat ada perbaikan segera ini tarif. Sebetulnya yang paling penting jangan paling dikit 2 tahun Pak. Seharusnya setiap 2 tahun Pak. Terus juga cara pandang dari pelayanan kesehatan juga ini berbeda-beda sehingga ini timbul kegelisahan. Mungkin nanti saya akan menyerahkan ini kepada Pak Fajar untuk sesi selanjutnya. Pak Fajar, bisa mendengar suara saya Pak Fajar? Ya, Dokter Ya, Hadi. Pak Fajar, ini karena Pak Ahmad Ihsan mungkin ada rapat lain. Silakan mungkin sebelum Mas Beni bisa digali dulu Ya, pertanyaan atau apanya. Silakan Pak Fajar. ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irsan atas waktu dan paparan serta pencerahannya kepada kami anggota rumah sakit ya. Saya yakin di sini tidak hanya rumah sakit swasta yang ikut ini, Pak. Ada juga rumah sakit pemerintah atau asosiasi rumah sakit yang lainnya. Nah, yang mungkin sebagai pendahuluan nih sebelum teman-teman yang lain berdiskusi bersama kita, Pak. Yang pertama, by regulasi, Pak, ini kan BPJS Kesehatan ini memang diamanahkan mengelola seperti yang tadi Bapak sampaikan, kepesertaan, kemudian pembayaran, dan menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dimaksud gitu ya. Tapi karena BPJS ini tunggal sebagai pembeli, artinya monopsoni ya, Pak. Jadi ini yang menurut kami setelah berjalan 10 tahun, eh, pembeli ini akhirnya yang seolah-olah tanda petik ya, mengatur penjual gitu ya, penyedia jasa, mengatur rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Yang mestinya fungsi mengaturnya itu ada di Bapak nih, di Kementerian Kesehatan. Tetapi tanda petik lagi ada yang offside jadinya di sini. Ketika tata kelola JKN ini modelnya seperti ini. Nah, karena positioning yang sudah seperti itu, Pak, ini kami di rumah sakit akhirnya, ya tanda petik lagi nih, Pak, mungkin perlu pembuktian ya. Rumah sakit akhirnya lebih takut, lebih nurut kepada BPJS daripada Kementerian Kesehatan, kepada Pak Irsan nih jadinya. Ini realitas di lapangan, Pak. Jadi semestinya aturan-aturan itu, apalagi itu terkait pelayanan, terkait kompetensi, ini boleh melakukan ini, yang lain tidak boleh melakukan itu. Rumah sakit ini boleh menambah pelayanan, tidak boleh menambah pelayanan, misalnya itu kalau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sebenarnya rumah sakit lebih legowo, Pak, menerimanya. Tapi karena ini membatasi pelayanan seperti disampaikan tadi Pak Ketum Arsi dan macam-macamnya itu, ini dikeluarkan oleh mitra kami yang bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, sakitnya itu di situ, Pak. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya eh, Kementerian Kesehatan itu harus
mengambil alih lagi Pak peran-peran mengatur tadi. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai positioningnya rumah sakit lebih nurut kepada BPJS daripada ke Kementerian Kesehatan. Ini sudah salah kaprah nih Pak kalau positioning ini terjadi. Dan di lapangan memang sudah seperti itu. Kalau di lingkup daerah ya sama. Jadi cabang BPJS itu lebih lebih apa ya, lebih menonjol ya tanda petik daripada dinas kesehatan setempat. Nah, ini poin-poin ini Pak yang mungkin perlu buat kita bersama untuk mendudukannya lagi kepada posisi yang pas gitu. Kemudian yang mengawasi BPJS ini Pak, ini juga sebenarnya kami bertanya-tanya ini ya, dengan apa ya, eh, atraksi lah atau dengan dinamika yang ditimbulkan oleh BPJS ini sebenarnya ini yang ngawasinya siapa ini? Kalau saya sempat saya sampaikan ada offside gitu. Nah, yang jadi wasitnya yang membunyikan peluitnya ini udah offside nih. Ini udah out nih misalnya. Jadi tidak hanya golnya saja yang dilihat tapi aturan main yang lain juga harus ditaati gitu, Pak. Nah, mohon tanggapan Pak untuk yang barusan saya sampaikan sebelum kita nanti diskusi dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Siombing. Untung saya juga lahir besar sampai SMA di Medan, Pak. Jadi Wah, itu siap terbiasa Pak. dengan gaya orang Medan. Tapi itu sangat provokatif memang itu ya, apa Kemenkes dan BPJS sebenarnya takut. Ya gini, ini saya sampaikan ininya dulu ya. Secara alamiah dulu, secara alamiah memang budget power itu memang matters gitu ya. Ya, Itu budget power memang matters. Karena apa? People respond to incentive. Yang saya pahami di dunia ekonomi. ya, betul Pak. Sehingga memang ketika kita lihat pilar, kalau lihat JKN ya, pilar JKN, tentu yang dilihat itu siapa yang punya duit, siapa yang ngasih duit. Dan saat ini memang BPJS gitu ya. Ya itu kami rasakan juga Pak. Meskipun saya baru 6 bulan, saya memang merasakan. Quote and quote lah ya gitu ya. Eh, ketika rapat ataupun kita monef ke lapangan itu BPJS memang lebih didengar dibanding ini. Tapi gini, ini kita kembali, saya setuju dengan apa apa yang disampaikan Pak Sombing gitu ya, bahwa setelah 10 tahun ini tentu kita perlu merevisiting ya, merevisiting peran masing-masing pilar ini, di mana BPJS berperan, Kemenkes berperan, DJSN berperan dan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi saya juga tidak tidak ingin terjebak menyimpulkan bahwa ini menjadi perilaku institusional, institusi gitu Pak, bahwa ini offset-offset yang tadi disampaikan oleh Pak Siombing ataupun dirasakan oleh teman-teman sebagai offset secara institusinya BPJS gitu. Karena eh, beberapa hal kami lihat memang lebih kepada komunikasi manajerial di BPJS. Jadi sering juga kebijakan atau kesepakatan yang antar regulator kami dengan BPJS diterjemahkan berbeda oleh cabang-cabang. Nah ini yang kami pengen bicara, berapa kali kami sudah bicara sama manajemen BPJS, tolong ada standarisasi komunikasi yang clear. Sehingga apa yang kita sepakatin di Jakarta itu diterjemahkan tidak plus tidak minus, tapi apa adanya di sampai cabang. Nah, untuk itu memang eh, ada beberapa, ya saya sampaikan nggak mudah memang Pak, nggak mudah. Oleh karena itu kami sangat senang ketika ada asosiasi rumah sakit baik swasta, daerah maupun Persi ataupun secara individual rumah sakit itu menyuratin kami atau menghubungi kami. Makanya pertama sekali kami bergabung di Kemenkes, yang kami tebar adalah nomor WhatsApp kami, Pak. Sehingga kami mendapatkan. Nah, itu ketika kami dapat kami langsung. Cuman akhirnya 2 bulan pertama saya melihat itu saya pikir ini tidak bisa dilakukan individual. Artinya satu-satu penyelesaiannya. Dia harus dilakukan secara sistematis. Supaya bisa jadi ada teman-teman di rumah sakit yang mengalami hal yang sama tadi. Cuman karena seperti Pak Sombing tadi disampaikan, merasa inferioritas. Nanti kalau ngelapor ke pusat nanti malah ditekan gitu kan. Ya Ya, udah, diam. Nah, kita juga mengundang banyak apa persatuan-persatuan asosiasi apa pakar rumah kayak seperti
dokter torak dan segala macam kita diskusi dan selalu kita sampaikan. Nah, saat ini memang kita intens, makanya sekarang Pak ada pertemuan KKSK Pak per 3 bulan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan. Nah, di sana memang kita angkat semua hasil-hasil monitoring dan evaluasi dan laporan-laporan. Cuman memang keterbatasan waktu dan ini kita pakai skala prioritas. Ada berapa hal nah yang kita tuntaskan secara langsung, ada berapa hal yang mungkin diregulasi. Jadi mungkin tunggu regulasi ya Pak ya. Kita kan Perpres 59 sedang kita perbaiki dan tentu kita akan ajak ARSI nanti dalam diskusi-diskusinya. Permenkesnya juga Pak, Permenkes Inagrupernya, Permenkes tarifnya kita akan undang. Nah, kenapa tadi saya belum nggak bisa menyimpulkan bahwa itu offsetnya sebagai sebuah institusi, tapi mungkin beberapa oknum lah kita bilang Pak. Nah ini bagian kita tertibkan gitu. Nah ini memang kita langsung di pusat dan beberapa hal ini nanti malam saya berangkat ke Ternate Pak, karena memang dapat laporan. Saya berangkat ke Ternate jam 1 malam sampai sore nanti besok paginya saya langsung balik Jakarta. Hanya untuk menyelesaikan ada laporan gitu loh Pak. Kita akan ketemu langsung di sana. Itu upaya kami. Cuman tadi saya bilang keterbatasan tadi waktu dan SDM kita ya. Tapi kami makanya Pak Iing punya nomor saya. Pak Iing kalau ada ini langsung aja report kalau ada teman-teman ini kita langsungkan ini. Yang kedua Pak, tadi nanti regulasi diperbaiki Pak ya. Kita akan saya setuju kita harus kembali ke kitahnya ya. Kita lihat undang-undang. Nah, kenapa monopsoni? Nah ini kan karena undang-undang ya Pak ya. Bahwa Undang-Undang DJSN memerintahkan membentuk 2 BPJS, satu di bidang tenaga kerja, satu di bidang kesehatan. Nah, bahwa nanti apakah akan disusun kompetitor atau monopsoninya yang ditata ulang, kita kembalikan karena sebuah undang-undang tentu perumusannya tidak juga mudah dan cepat karena ada Bapak Ibu kita di DPR juga yang harus kita libatkan berdiskusi OP dan semuanya itu tentang mengembalikan kita. Tapi secara personal saya setuju gitu. Kita tempatkan siapa regulator, siapa provider, siapa eksekutor gitu ya. Dan peran ini harus ada garis demarkasi yang jelas. Bentuk hubungan antar kelembagaannya juga harus direvisiting menurut saya. Nah, yang kedua, BPJS ini siapa sih pengawasnya, wasitnya? Kalau by regulasi, DJSN, Pak, DJSN. Jadi nanti kan ada Bapak Ibu dari DJSN mungkin nyampaikan. Tapi secara industri, karena dia mengelola industri asuransi, ada OJK, Pak. Gitu. Jadi kalau dari sisi JKN-nya itu DJSN. Tapi sebagai industrinya ada OJK. Makanya sekarang kami di Kemenkes melibatkan selalu antara OJK dan DJSN. Kita selalu ajak bersama-sama dalam berbagai rumusan kebijakan yang ingin kita ambil gitu. Karena kita pengen lihat juga dari industri. Meskipun kita lihat JKN ini mendominasi sebenarnya di industri asuransi kesehatan ya. Karena kalau kita lihat data National Health Account kita, Pak, itu peran asuransi swastanya itu hanya 4-5% dalam 5 tahun. Justru peran JKN yang lebih gede gitu, asuransi jaminan sosial ini. Dengan coverage mereka yang udah 98%. Nah, mungkin ya dulu waktu dirumuskan dinamikanya memang membutuhkan seperti itu. Nah, setelah 10 tahun tentu kita akan duduk bersama-sama lagi. Respon kita terhadap dinamika terkini dan mungkin ke depan kita harus melihat ke depan 10 tahun lagi Indonesia aging. Seperti apa JKN kita itu kan? Masyarakat kita aging, yang usia produktifnya semakin menurun, karena kalau kita lihat Gen Z, anak-anak kita, sekarang relatif, bahkan di era kita ya Pak, anaknya udah 2-an, kalau orang tua saya mungkin anaknya 5, teman saya orang tuanya anaknya 11, 9, tapi di era kita rata-rata anak kita 2, 1, 3 gitu ya. Artinya usia produktif nanti kan menurun, yang akan menyangga perekonomian. Nah ini yang tentu kita juga akan lihat itu. Sementara usia lansianya makin banyak. Jadi penopang eh, pembiayaannya lebih sedikit, yang ditopang lebih banyak. Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama. Respon-respon seperti itu tentunya harus masuk. Karena kita pakai asuransi jaminan sosial. Yang tadi di awal kami sampaikan prinsipnya gotong royong. Semua mengiur, yang sakit ditopang oleh yang sehat, gitu kan. Nah, ini yang sebuah apa kebijakan yang memang tidak mudah, tapi saya pikir kalau kita semuanya sama punya apa perspektif yang sama untuk menyehatkan ekosistemnya, saya pikir tidak ada juga yang tidak mudah, tidak mungkin gitu Pak. Tapi intinya saya setuju. Pertanyaan pertama untuk kita mendudukkan kembali. Kalau yang kedua saat ini yaitu tadi Pak secara program JKN-nya itu DJSN
kemudian kalau dari industrinya OJK. Gitu. Mungkin itu Pak. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak. Eh, karena tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa di pusat antara BPJS pusat dengan Kementerian Kesehatan mestinya udah hitam putih, Ya, ternyata di lapangan jadi abu-abu gitu Pak ya, di cabang-cabang. Nah, ini ya, teman-teman yang hadir ini banyak dari daerah ini. ya. Jadi kita persilahkan yang mau bertanya, silahkan raise hand Bapak Ibu. Pak Fajar, Ya, izin Fajar. Ini sebelum ini untuk Pak Ahmad Irsan nih saya bacain singkat aja Pak. Ini ya, memang kalau rumah sakit mau mengajukan yang sebenarnya pertanyaan Hmm. langsung kepada BPJS atau ini ada ketakutan tersendiri Pak, kegelisahan dan juga ini masalah tarif inasi bijis ini apakah costing ulangnya bisa terjadi di 2024? Ini bikin nyesek Pak ini semua katanya. Ortopedi saya nggak perlu sebut namanya ini ya. Ya. Saya Hmm. hanya membaca saja. Terus kedua untuk transfusi darah Pak ini udah sangat tidak nunut Pak istilahnya gitu. Mungkin itu Pak Fajar. Mungkin bisa sarannya Pak Irsan ini Oke. sebelum yang lain. ya, Ya. ya, silakan. Oke, kalau tarif di 2024 kita berproses. Karena itu tadi saya setuju tadi kalau nggak salah Pak II, Pak Hombing atau Pak Hadi yang malah bilang jangan per 2 tahun Pak, gitu ya. Setuju Pak. Saya juga kaget Pak. Waktu saya masuk, saya langsung merevisi. Ternyata saya tersandra oleh regulasi kita, Perpres kita yang menyatakan paling cepat dilakukan 2 tahun. Saya tengok, lihat Permenkes 3 2023 kapan? Januari 2023. Artinya pemerintah baru bisa mereview tarif itu paling cepat Januari 2025. Kalau kami lakukan sebelum itu kami salah, Pak. Kita bisa di PT UN kan? Lihat. Kemarin 10 tahun berikutnya Pak. Nah, makanya tapi saya sampaikan saya dengan tentunya persetujuan pimpinan di Kementerian Kesehatan, saya sampaikan agar kita tidak Januari baru memulai reviewnya, kita lakukan sekarang. Nah, makanya tadi kami sampaikan di slide-slide kami udah melakukan reviewnya, Pak. Harapan kami nanti di 2025, awal 2025 sudah berlaku tarif baru, Pak. Amin. Karena grupernya udah selesai. Rawat inap sudah di launching, rawat jalan sudah selesai beta testing. Saya nggak tahu apakah dari teman-teman RC ada yang membantu kami kemarin ketika kita undang untuk melakukan beta testing rawat jalan. Nah, sekarang kita costingnya tadi sudah kita jalanin. Nah, itu kenapa kalau kami berharap tadi, karena kami hanya dapat data samplingnya 433, Pak. Padahal rumah sakit ada 3 ribuan kan. Tentunya nanti hasil, namanya kita ngitung dari 400-an rumah sakit, sementara rumah sakit ada yang mungkin tidak sesuai. Makanya kalau teman-teman RC dengan keanggotaan yang luar biasa ini, ya bisa membantu kami memberi input kepada kami data costing setiap di CBGs-nya gitu ya, khususnya CBGs yang besar gitu, yang high cost, high volume, secara utilisasi. Tentu sampling kami lebih banyak, tentunya secara statistik perhitungan kami nanti lebih mendekati gitu kan. Nanti dari costing ini kita kasih margin berapa nanti, tentu ketika menetapkan margin kami nggak bisa sendiri. Kami harus bareng sama DJSN, BPJS dan Kementerian Keuangan. Itu mandat dari Perpres 59 gitu. Nah, nanti kami sosialisasi. Itu pertanyaan pertama. Kedua tadi darah itu kita masuk Pak, udah. Kita hitung semua semua laporan masuk ke kami itu udah kita apa evaluasi di gruper kita. Mana yang bisa diakomodir, mana yang sebenarnya masalahnya bukan seperti yang dilaporkan gitu ya. Karena informasi kita kan banyak ya. Ketiga tadi pertanyaannya apa Pak? Saya lupa. Saya gruper tadi si bis tarif Tarif sama aja Pak sama ya. darah itu Ya sama darah ya, Ya, benar. ya Kita itu aja masukin Pak. Pak. Jadi mudah-mudahan makanya saya berharap. Oh kalau mau lapor Pak ya. Ya, melapor Lapor itu Pak. kita agak ketakutan ini, Ya. Pak. Langsung pakai email Pak ke kami ke Pusjak PDK nanti kita kasih Baik. nanti setelah saya akan nyampaikan. Tentu kami akan melindungi gitu ya. Cuman tentu kami nggak tidak ingin merespon yang tidak ada identitasnya. Minimal identitas rumah sakit siapa yang melapor, kasusnya seperti apa disampaikan kami, datanya disampaikan ke kami. Kami selalu respon kok Pak. Dari Ya, rumah sakit kecil seperti saya sampaikan tadi, malam ini aja saya langsung ke Ternate karena mendapat minggu yang lalu dapat laporan itu gitu. siap. Nah, Yang gitu. penting udah naik, tapi jangan diikuti beban yang lain. Di FKTP juga makin berat nih, Pak, sekarang gitu. Nah, ya, maka kita mau shifting Pak nanti di beberapa gruper itu Ya, kita lihat kan, oh ini ternyata bisa dilakukan di FKTP.
ya udah di FKTP saja. Jadi program rujuk balik juga sedang diperbaiki oleh Dijen Yankes, Pak. Jadi Baik. memang kita semua lini diminta Pak Menteri bekerja bersama-sama sekarang, Pak. Tidak selo-selo lagi regulasinya. Mudah-mudahan saya nggak bilang ini nanti sempurna semua, nggak, Pak. Tapi Baik. saya harap dengan kita intens, saya bilang, makanya ini meskipun saya harusnya sama Bio Farma Jojo Hari udah dijadwalkan, secara fisik karena Arsi yang ngundang saya ya udah Nah, pertama kali saya ketemu Arsi secara formal. Kalau mau Pak Iing di berbagai forum sering ketemu sih. baik. Terima Nah, kasih Pak Insan. ya, Pak Fajar, Ya, eh, mewakili ini ada poin Pak. Ya, ya, tentang tarif silakan. tadi itu yang sebenarnya ini apa ya? Kalau saya karena sudah beberapa tahun belakangan ini berapa kali penyusunan tarif selalu masalah data costing. Ini sebenarnya Pak Irsan secara langsung menegur kita nih yang hadir di room ini, di Zoom ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kontribusi data rumah sakit terhadap penyusunan tarif inasi bijis. Jadi tadi di kolom chat ada silat kan bukannya bisa ditarik dari aplikasi gitu ya. Ya, ini ada sedikit mohon maaf ya Pak Irsan ya untuk menjelaskan ke teman-teman. Ada sedikit hal yang tidak sama dengan itu yang harus kita ikuti. Template-nya sudah disiapkan Kemenkes, memang harus kita akui kontribusi rumah sakit itu sangat minim. Jadi pusingnya Pak Ahmad Irsan itu ya karena kontribusi kita yang kurang. Jadi mohon kita maklumi, nggak usah kita protes lagi terkait hal ini. Tolong dikontribusi data-data itu gitu. Kalau kita pingin perhitungan tarifnya memang mewakili seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh kelas rumah sakit, seluruh jenis rumah sakit baik khusus maupun umum. Dan itu Dokter Hadi ini juga harus Ya, kita autokritik juga buat kita ini anggota baik, ARSI baik. dan rumah sakit yang lain.